Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Alhamdulillah pada saat ini saya kembali bisa menyapa teman-teman semua dalam sebuah program sharing tentang motivasi, pendidikan, dan parenting. Iya, saya Namin Abidin Musholihin, founder motivator pendidikan.com. Ayah 4 anak tanpa gadget, senang sekali kembali bisa menyapa Bapak Ibu Guru semua. Iya, ini adalah sesi sharing saya tentang dunia pendidikan. Atau lebih spesifiknya kita akan membahas tentang persoalan guru. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa saya punya program namanya Training Guru Kreatif, yaitu sebuah program di mana saya mengajarkan tentang bagaimana seorang guru bisa mengajar kreatif dan menyenangkan, layaknya kelas-kelas training yang ketika murid-murid kita belajar dengan kita tidak membosankan. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah ikut program ini, silakan untuk ikut gabung. Program ini didesain dengan konsep 75% praktek dan 25% teori. Tentu, program ini memang biasanya dilaksanakan dalam sebuah program in-house training yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, yayasan, atau NGO, atau program-program CSR di perusahaan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman Bapak Ibu Guru bisa melihat website saya di motivatorpendidikan.com. Dan kalau mau melihat portofolio tentang kegiatan training guru kreatif, teman-teman dan Bapak Ibu Guru semua bisa melihat di channel YouTube saya ini. Iya, hari ini kita akan membahas tentang jangan sampai Bapak Ibu Guru mendapatkan label guru lontong basi. Guru lontong basi 4 tahun yang lalu sempat viral. Saya pernah buat videonya. Saya pernah mengisi program-program training dengan tema guru lontong basi. Apa sebenarnya guru lontong basi itu dan seperti apa contoh-contoh kepribadiannya? Mohon maaf sekali lagi, tidak bermaksud saya merendahkan Bapak Ibu Guru semua. Ini hanya sebuah analogi bahwa guru yang punya kepribadian seperti ini nggak akan bisa dinikmati, tidak akan bisa diterima dengan baik oleh murid-muridnya. Analoginya seperti ini Bapak Ibu Guru. Jadi yang selama ini mungkin searching guru lontong basi akan ketemu tuh dengan video saya di mana? Di channel YouTube saya motivatorpendidikan.com atau artikel-artikel yang saya tulis di website dan blog saya. Tapi beberapa hari yang lalu video lontong basi itu saya hapus. Kenapa? Karena ada klaim hak cipta dari sisi lagu instrumen yang saya pasang. Jadi saya buat versi yang saya langsung berbicara sendiri. Kalau yang pernah saya upload itu adalah versi slide presentasi seperti itu. Nah, guru lontong basi itu adalah analogi, yaitu seperti sebuah lontong. Ketika lontong itu sudah basi, maka tidak akan ada yang mau menikmati lontong itu. Dikasih pun nggak mau, gitu kan? Apalagi beli. Ya, kenapa? Karena dia takut bahwa ketika makan lontong basi itu, kemudian perutnya menjadi mules, kemudian perutnya bermasalah. Nah, guru-guru yang punya label lontong basi adalah guru-guru yang dia di dalam mengajarnya tidak beradaptasi dengan kondisi kekinian, tidak beradaptasi dengan murid-murid yang dia ajar itu adalah generasi yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Dan saya yakin juga bahwa guru-guru di masa lalu kita yang pernah mengajar kita adalah guru-guru terbaik yang harus kita hormati. Karena nggak ada yang namanya mantan guru. Mereka tetap menjadi guru kita terbaik. Mereka mengajarkan dengan cara mereka di masa lalu, dengan kondisi kita juga di masa lalu. Tapi sekarang, teman-teman semua, masanya sudah berbeda. Oke, yang pertama adalah seorang guru yang dia punya label dalam tanda kutip guru lontong basi adalah gaya mengajarnya masih jadul. Gaya mengajarnya masuk ke kelas, kemudian dia duduk di bangku. Assalamualaikum anak-anak, silakan buka halaman 12, halaman 13, halaman 7 dan sebagainya. Silakan dibaca.
Terus ketika dia mengajar, itu duduk aja di dalam kelas. Harusnya guru kreatif yang menyenangkan, guru kreatif yang bisa diterima, yang dia nggak mau punya label lontong basi, maka ketika dia mengajar, maka dia harus dinamis, dia harus berinteraksi dengan murid-muridnya, dia harus berjalan dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang. Nah, kalau Bapak Ibu guru tidak mau dikatakan sebagai seorang guru lontong basi, maka tinggalkan gaya mengajar jadul. Yang kedua adalah guru yang ketika mengajar lebih banyak teriak-teriaknya daripada mengajarnya. Hei, 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 duduk yang benar. Guru-guru yang seperti itu tidak menghadirkan suasana yang menyenangkan. Yang ada adalah murid-muridnya malas masuk kelas. Apalagi anak-anak SD. Bunda, aku nggak mau masuk sekolah hari ini. Kenapa? Karena pelajarannya pelajaran Panamin. Gurunya suka marah-marah. Seperti itu. Apalagi teriak-teriak. Marah boleh, asal marah dengan tegas. Marah pada hal-hal yang prinsip dengan cara yang baik. 12 kepribadian lontong basi ini bisa jadi ini adalah pengalaman nyata saya. Dulu saya pun bisa jadi seperti itu. Dulu saya bisa jadi memang dulu punya 12 kepribadian guru lontong basi ini. Tapi di dalam perjalanan kemudian saya terus berbenah diri, mengasah diri agar bisa diterima oleh murid-murid dengan baik. Seperti itu. Nah, sebagai sebuah proses hijrah dari guru lontong basi ke guru kreatif, maka saya punya program yang namanya adalah training guru kreatif, mengajar kreatif dan menyenangkan supaya kita mengajarnya lebih dinamis, seperti itu. Yang ketiga, ketika dia mengajar itu pakai hukuman dan ancaman-ancaman tertentu. Anak-anak, kalau besok kalian tidak mengerjakan PR, besok akan Pak Namin jemur di lapangan dari pagi sampai pulang. Kita mengajar dengan cara yang seperti itu, ini gawat sekali. Ya, zaman dulu mungkin masih oke, tapi zaman sekarang lebih baik kemudian dengan ketegasan. Anak-anak, kalian kerjakan tugas ini dengan baik di rumah. Kalian boleh berkolaborasi, kalian boleh bersinergi, kalian boleh minta bantuan ayah bunda kalian. Besok kalian sudah semua selesaikan dan kita akan diskusikan bareng-bareng dan kita akan lihat siapa karya terbaik. Yang tidak mengerjakan, tentu Pak Namin punya caranya. Pak Namin akan memberikan hukuman bagi kalian, hukuman yang bisa membuat kalian lebih semangat lagi. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga ini kita rubah, coba ya, sedikit-sedikit kita rubah, tidak selalu dengan ancaman dan sanksi kekerasan, apalagi sampai ada guru yang nampak. Itu mengerikan sekali zaman sekarang. Kenapa? Bisa jadi kemudian kita nanti dilaporkan ke polisi atau ke Komnas Perlindungan Anak seperti itu. Ya Bapak Ibu guru semua, yang keempat adalah kalau dia cerita itu saja. Jadi kalau dia menceritakan sebuah kisah dari zaman dia masuk pertama kali, ketika awal pembelajaran sampai dengan mau selesai ujian semester akhir, itu mulu. Ceritanya tentang si kancil nyolong timun terus gitu kan. Kalau ada seorang guru yang dia terus bercerita hal-hal yang sama selama 1 tahun, itu artinya guru itu tidak pernah mengupgrade diri. Harusnya dia perbanyak cerita dengan cara apa? Dengan cara membanyak buku-buku tentang kisah-kisah yang menarik. Sehingga setiap hari ketika dia mengajar, dia akan menceritakan hal-hal yang berbeda. Yang terjadi apa? Membuat muridnya akhirnya penasaran. Besok kira-kira Pak Namin akan bercerita tentang apa ya? Seperti itu. Hari ini status saya memang bukan sebagai seorang guru lagi yang mengajar di kelas-kelas sekolah dasar atau sekolah menengah dan sekolah menengah atas. Tapi saya sebagai seorang dosen. Dan teman-teman semua, walaupun seperti itu, saya tetap mengajar dengan kreatif. Di mana ketika saya memulai sebuah perkuliahan, saya selalu menghadirkan video-video kreatif yang kemudian kami diskusikan seperti itu. Agar kenapa? Agar mereka menanti kehadiran saya di Pak Namin. Ngajar hari ini kira-kira akan nonton video apa ya? Dia akan bercerita tentang apa ya? Nah, ini perlu kita lakukan teman-teman semua. Kemudian,
Guru yang berlabel lontong basi itu biasanya begini. Yang tidak mengerjakan PR silakan keluar. Yang tidak mengerjakan PR silakan lari 20 kali di lapangan. Nah, harusnya kita punya model yang lain. Di mana adalah kita harus bisa memastikan bahwa murid-murid kita mengerjakan PR kalau seandainya kita memberikan PR. Dengan cara apa? Dengan cara adalah tadi membangun jiwa dan kesadarannya bahwa mengerjakan PR ini adalah sebuah tugas yang bisa kalian lakukan dengan tujuan apa? Untuk mengasah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, untuk kemudian membangun kreativitas kalian. Kalau seandainya besok kalian tidak mengerjakan PR, Pak Namin tetap berikan kesempatan untuk mengerjakan PR di luar, tapi kamu akan tertinggal mata pelajaran yang lain, ini rugi. Jadi kita bisa memberikan motivasi dengan cara-cara yang lain daripada kemudian menghukum dia keluar sampai lari-lari lapangan. Lagi-lagi kita akan bermasalah dengan persoalan hukum yang lain seperti itu. Zaman dulu masih oke lah seperti itu. Zaman saya sekolah, zaman Bapak Ibu sekolah masih oke. Tapi hari ini rasanya kita harus punya model yang lain. Yang berikutnya, jika Bapak Ibu, guru dan teman-teman semua tidak ingin dikatakan sebagai guru lontong basi, maka jangan semua pekerjaan diserahkan kepada murid-muridnya. Contoh begini. Hai anak-anak, silakan dibuka halaman 20, dikerjakan latihan yang ada. Silakan. Kemudian gurunya main handphone, kemudian gurunya baca koran gitu kan. Setiap hari seperti itu. Padahal murid-murid butuh penjelasan, murid-murid butuh interaksi, murid-murid butuh kemudian contoh seperti itu. Nah kalau seperti ini, maka nggak akan ada pembelajaran yang menyenangkan. Dan bisa jadi murid-muridnya juga kalau mau protes, mereka takut. Yang ada akhirnya apa? Mereka bercerita sama orang tuanya. Yang berikutnya adalah ketika bel berbunyi masih sarapan dan sibuk bergosip. Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru nggak mau punya label guru lontong basi, maka pastikan setiap sebelum kita masuk kelas kita sudah sarapan. Kalau sudah terbiasa sarapan pagi. Ketika kita sedang beristirahat, kemudian tiba-tiba ada bunyi bel masuk tot, maka segera masuk ke dalam kelas. Jangan melanjutkan gosip. Jangan biasakan mengisi waktu istirahat untuk bergosip, bergibah, membicarakan murid-murid kita, membicarakan artis, atau membicarakan kehidupan orang lain. Kita gunakan waktu istirahat ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun produktivitas, untuk mengasah diri kita menjadi guru yang lebih kreatif. Dengan cara apa? Dengan cara menulis konten, dengan cara editing video, membaca, mendengarkan ceramah, motivasi, dan sebagainya. Bapak Ibu guru semua, jadi jangan lakukan itu. Rubah dengan cara-cara yang baik. Yang kedua adalah tidak kreatif dalam mengelola kelas. Selama pembelajaran itu kita pakai bangku yang konvensional, di mana gurunya di depan, muridnya semua menghadap ke depan. Harusnya kita bisa memodifikasi kelas pembelajaran setiap hari dengan cara yang menarik. Oleh sebab itu, saya berpesan jika ada para ketua yayasan, pengelola lembaga pendidikan yang menonton video ini, maka sediakan bangku-bangku atau meja di dalam kelas yang itu ringan tapi kuat. Untuk apa? Tujuannya adalah agar bangkunya bisa digeser ke kiri, ke kanan, ke belakang, dan sebagainya untuk menghadirkan sebuah suasana pembelajaran dalam kelas yang lebih dinamis, yang lebih kreatif, di mana setiap siswa bisa bergantian duduk di mana saja. Bisa pakai bundar, kotak, memanjang, dan sebagainya seperti itu. Dan ketika saya mengisi program-program training, saya selalu mensyaratkan bentuk bangkunya dalam bentuk letter U, sehingga kemudian saya bisa berhadapan dengan semua peserta. Tidak dalam bentuk konvensional di mana saya di depan, kemudian peserta ada di bagian belakang, sehingga saya susah untuk menyapa mereka. Seperti itu teman-teman semua. Kemudian masuk kelas langsung minta buku halaman sekian. Tadi sudah saya sampaikan ya. Halaman sekian silakan dibuka, kalian pelajari, Bapak mau ke kantin dulu, mau makan dulu dan sarapan dulu. Gimana ini? Ada seorang guru yang punya kepribadian seperti itu. Tapi saya yakin, Bapak Ibu guru yang menonton video ini nggak ada punya yang tipe seperti itu. Kemudian kita masuk kelas, duduk yang rapi, tangan di atas. Ya, kemudian akhirnya yang terjadi apa? Tegang semua. Padahal apa?
Konsep pembelajaran yang menarik dan menyenangkan adalah dimulai dengan sebuah pembukaan kelas yang menyenangkan. Tidak membuat mereka tegang, duduk seperti ini semua. Ada Pak Namin kalau bergerak sedikit marah. Hey, ready, diam, tangannya jangan bergerak, perhatikan ke depan semua. Ya, kalau seperti ini tegang, harusnya gimana? Contoh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semua? Kalau Pak Namin tanya apa kabar, kalian jawab apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana? Sepakat. Dan sekarang kita akan belajar tentang yaitu anggota tubuh. Jadi kalau Pak Namin bilang anggota tubuh, kalian bilang sayangi anggota tubuh kita. Nah, jadi kita memulai sebuah pembelajaran dengan pembukaan yang menarik dan kreatif dan tidak menegangkan. Biarkan mereka bergerak ke kiri kanan, mereka berdiri. Oke anak-anak, misalkan begini, silakan berdiri semua. Kalau Pak Namin bilang seperti ini, anggota tubuhku, kalian bilang sayangi dan lindungi. Nah seperti itu. Jadi contoh-contoh ini banyak, dan ini saya ajarkan di program-program training guru kreatif yang saya isi. Kemudian guru lontong basi itu kadang-kadang, mohon maaf, dia ngerasa egois. Ngapain, saya udah tua, gak usah belajar lagi gitu kan. Itu guru-guru muda itu cuma bisa ngomong doang. Kadang-kadang dulu ketika saya menyampaikan analogi seperti ini, saya diprotes oleh banyak guru. Kenapa? Karena banyak guru yang tersinggung tentang apa yang saya sampaikan ini. Padahal sama sekali lagi bagi Bapak guru yang menonton video ini, saya sama sekali tidak ingin merendahkan martabat seorang guru. Justru saya ingin membuat para guru ini semakin mulia di hadapan murid-muridnya dengan punya kepribadian baik dan cara mengajar yang baik. Jadi upgrade terus diri kita, jangan merasa diri kita ini sudah cukup. Kalau kita sudah pandai dengan teknologinya, belajarlah public speakingnya. Kalau kita sudah belajar teknologinya udah jago, public speakingnya sudah jago, belajarlah tentang parenting. Jadi nggak ada habisnya ilmu pengetahuan. Apalagi kita sebagai seorang guru, di mana hari ini kita berhadapan dengan apa? Dengan Google, YouTube, dan Telegram YouTuber yang lebih menarik daripada kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Itulah guru yang sejati. Yang terakhir, guru lontong basi adalah dia kalau terlambat itu selalu punya banyak alasan. Aduh Pak, mohon maaf, rumah saya jauh. Aduh Pak, mohon maaf, rumah saya macet. Aduh Pak, mohon maaf. Banyak mohon maafnya. Ibu bapak, kalau bapak ibu sudah tahu bahwa rumahnya jauh, maka carilah rumah yang lebih dekat untuk kontrak. Kalau dulu bapak ibu tidak sanggup mengajar di sini karena rumahnya jauh, jangan mengajar di tempat ini. Kalau bapak ibu tahu bahwa jalanan terbiasa macet, maka jangan berangkat pada jam-jam macet, berangkatlah pada waktu yang lebih pagi. Kalau tahu bahwa memang jalanan macet jam berapapun, maka carilah rumah yang lebih dekat di sekolah. Jadi nggak ada alasan. Kalau kita terlambat setiap hari, itu tidak bisa dimaklumi. Kecuali pada hal-hal tertentu. Misalkan bannya bocor, kemudian benar-benar macet karena ada hambatan, kecelakaan, dan sebagainya. Seperti itu. Bapak-Ibu guru, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya ingin katakan bahwa video dengan durasi 20 menit ini sudah gamblang menjelaskan tentang analogi guru lontong basi. Kita mau punya analogi seperti apa, guru kreatif atau analogi lontong basi, itu diserahkan kepada Bapak Ibu guru semua. Ayo berhijrah dari guru lontong basi menjadi guru kreatif yang bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, yang bisa memberikan nilai-nilai keteladanan kepada murid kita. Sehingga dia tidak hanya dapat pengetahuan, tapi dia juga punya akhlak yang baik. Saya Namin Abi Ibnu Salihin, founder motivator pendidikan.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.